Mau khotbah susah apa yang gampang? Yang rumit apa yang complicated? Nggak, kita ngobrol aja ya. Saya waktu pertama kali kesini, waktu sharing, saya sempat kirim gambar. Masih ada nggak gambarnya? Walaupun ada laptopnya nggak dibawa. Oh, kalau gitu saya tunjukin aja ya ntar ya. Oke. Baru atah Adonai Elohanu melek haolam asyir natan lanuet derek Yosua bamasya Yosua baruha amin. Percaya aja itu adalah perkataan orang Yahudi Mesianik yang percaya bahwa Kristus adalah Raja yang kekal yang sudah memberikan jalannya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, saya percaya bahwa tidak ada yang kebetulan di dalam kehidupan orang percaya. Kita semua sudah Tuhan berikan anugerahnya untuk saling membangun, saling membagi hidup di dalam kebenaran, membangun dasar iman kita yang paling teguh di dalam Kristus Yesus Tuhan. Saya punya waktu berapa lama? 3 jam. Oh, puji Tuhan. Oke, kita akan pulang 2:30 dan kita akan makan jam 4 sore nanti ya. Enggak. Saya sebentar aja ya. Saya mau kembali mengingatkan apa yang sudah sharingkan pertama kali datang ke sini tentang to build our spiritual being, membangun kehidupan iman kita, membangun dasar kepercayaan kita, membangun kehidupan kita yang spiritual. Karena gini, saudara, Tuhan Yesus nggak pernah bawa agama baru, dia tidak pernah bawa ajaran baru. Yang dia bawa adalah the concept of the kingdom. Makanya waktu saudara memahami tentang konsep kerajaan ini, kita akan shifting our paradigm, kita akan mengubah pola pikir kita dari pola pikir gereja sebagai bangunan menjadi ekklesiates, menjadi gereja sebagai orang yang dipanggil Tuhan, orang yang duduk di dewan kota, orang yang mengerti kehendak Tuhan tentang situasi yang terjadi. Saya percaya kita semua Tuhan sudah berikan wisdom, hikmat untuk apa? Untuk kita hidup di dalam kebenaran, untuk apa? Menyongsong Dia sebagai mempelai pria dan kita adalah mempelai wanita yang tidak bercacat dan tidak berkerut, dan kita akan semua hidup di dalam kekekalan, memerintah bersama-sama dengan Allah di sorga dan di bumi. Makanya waktu Tuhan Yesus ngajarin tentang bagaimana kita berdoa begitu sempurna. Oleh karena itu saya setiap kali udah beres khotbah atau sharing atau apapun, saya selalu mengajarkan untuk kita semua bukan menutup ya, menyempurnakan setiap doa kita dengan doa Bapa kami walaupun pakai bahasa Ibrani, saudara. Karena doa itu merupakan, saya percaya doa yang diajarkan Tuhan Yesus adalah doa yang paling sempurna. Amin, saudara. Kita nggak tahu harus berdoa, tapi Dia mengajarkan kepada kita hal tentang berdoa. Makanya waktu Dia bilang begini, ya asereson baaretz ka aserna asyah fasyamaim, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Wah, saudara kalau ngerti itu, you will going to blown up. Karena apa? Tuhan mengajarkan kepada kehidupan kita, orang percaya bahwa setiap keberadaan kehidupan kita itu tersambung dengan sorga. Sorga itu bukan hanya nanti, saudara. Kita belajar dari kecil sebagai orang Kristen, kita hidup baik, masuk gereja, hidup benar, terus nanti kita mati, kita masuk sorga. Jadi sorga merupakan tujuan akhir apa itu? Enggak, tidak mempengaruhi keselamatan. Oke. Jadi sorga itu menjadi tujuan akhir. Akan tetapi kalau saudara baca di Alkitab ya saudara, nanti saudara baca di kitab Wahyu gitu saudara, nanti ada kota yang turun dari sorga ke bumi, saudara. Itu luasnya, bangunannya, strukturnya itu ditulis dengan lengkap. Panjangnya 12.000 mil, lebarnya 12.000 mil, tingginya 12.000 mil. Itu tinggi kota lewat ke stratosfer, saudara. Keren banget, dan setiap konstruksi bangunannya dari permata yang begitu luar biasa. Dan ini ditulis oleh kitab Wahyu dengan jelas. Artinya apa, saudara? Bahwa sorga dan bumi punya ketersambungan. Wah, saya bisa ngomong panjang nih urusan kayak gini. Karena gini, saudara, kalau Tuhan mau manusia tinggal di sorga, kenapa Dia harus bikin bumi, saudara? Nah, konsep ini harus saudara pahami loh, saudara. Oleh karena itu, waktu
Tuhan menempatkan Adam itu di bumi, dia punya purpose. Dia punya tujuan bahwa bumi ini akan menjadi bagian daripada sorga. Makanya itu disebut kolonisasi di dalam konsep kerajaan. Kolonisasi adalah gini, saudara. Kita pernah dijajah oleh Belanda 350 tahun katanya. Jadi proses kolonisasi itu adalah membelandakan Indonesia. Mama saya, oma saya itu mereka masih berbahasa Belanda, berpakaian seperti orang Belanda. Nah, tugas fungsi daripada kolonisasi adalah membelandakan Indonesia, sama seperti kolonisasi dari sorga. Cuman kan konsepnya kan kita punya konsep yang salah soal penjajahan kan, ya enggak? Tapi kalau proses kolonisasi itu membuat daerah kekuasaannya menjadi sama dengan daerah pusatnya. Waktu sorga menginvasi bumi, waktu Adam ditempatkan di bumi, dia menjadi raja di bumi, perwakilan sorga. Adam gagal, Kristus menyelesaikannya. Oleh karena itu, waktu kita mau mengerti tentang keberadaan kita sebagai orang percaya yang dipanggil Tuhan untuk melakukan pekerjaan baik, menyempurnakan kerajaan Allah yang sudah Tuhan establish dari mulai kekekalan, kita akan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, kita akan mulai di sini. Ada hal, tadi baru pembukaan, saya sengaja pembukaannya saya pendekin banget. Biasanya saya kalau pembukaan 1,5 jam, saudara. Ini saudara, ada di mana dalam hidup kita itu yang disebut waiting period. This is the boring situation that you should go. Di mana apa yang saudara kerjakan kelihatan tidak produktif, tidak menghasilkan apa-apa. Nah, tapi di dalam situasi seperti itu, saudara tetap faithful nggak? Saudara tetap setia nggak? Saudara tetap percaya nggak kepada firman Tuhan? Karena gini saudara, firman Tuhan itu kebenaran yang sejati itu bukan konsep, bukan situasi, bukan dogma, bukan doktrin. Kebenaran itu adalah pribadi. Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Itu yang Tuhan Yesus bilangin. Nah, jadi waktu kita mau mengerti tentang konsep kebenaran ini, saudara harus belajar memahami bagaimana Kristus itu hidup di dalam setiap kehidupan kita. Saya selalu bilang begini di setiap kesempatan saya sharing firman Tuhan. Salah satu bentuk keintiman kita dengan Kristus adalah saudara intim sama firman. Intim gak sama firman? Ayo, baca firman gak tiap hari? Yohanes 1 ayat yang pertama bilang en arche en hologos kai hologos en prostosteos kai theon en hologos. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. 14-nya bilang begini, kai hologos sars egeneto, dan firman itu menjadi daging. Saudara, waktu saudara merenungkan firman, waktu saudara masukkan firman itu di dalam hati, pikiran, batin, jiwa dan roh saudara, firman itu akan membentuk kepribadian saudara. Firman itu akan memberikan kuasa di dalam kehidupan saudara untuk saudara berubah di dalam kebenaran. Ini nggak bisa enggak, saudara. Karena cuma firman Tuhan yang bisa mengubahkan kehidupan kita. Tanpa firman Tuhan, tanpa the revelation of truth, tanpa pewahyuan kebenaran itu masuk di dalam kehidupan kita, hidup kita nggak akan berubah. Kalau kita berubah di dalam firman, kita pasti berbuah di dalam Kristus. Kalau kita berbuah di dalam Kristus, pasti buahnya bisa dinikmatin. Kalau kita mau berbuah itu nggak usah bingung, saudara. Nempel aja sama carang itu, nempel aja sama pokoknya, beres. Nggak usah berusaha, nggak usah kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, nggak usah, saudara. Saudara menempel kepada pokok pohon itu, saudara pasti berbuah. Tentunya berbuah itu ada waktunya. Nggak bisa saudara beli pohon mangga umur 2 minggu, saudara doain, saudara puasain, saudara urapi, suruh berbuah besok. Nggak bisa, saudara. Nggak bisa.
Saudara punya kuasa sehebat apapun, mungkin sekelas Pastor Firdi itu dia doa puasa cari wajah Tuhan, doain. Segala sesuatu tuh ada waktunya, saudara. Segala sesuatu tuh ada periodically times. Ada time frame-nya, saudara. Ada waktunya. Apa nggak bisa semua tiba-tiba mau sekaligus jadi, sekaligus ada gitu, nggak bisa, saudara. Jadi you have to know that's a waiting period. Waktu tunggu namanya. Nah, biasanya di waktu tunggu-tunggu ini kita yang suka agak bias, kehilangan fokus, kehilangan kepercayaan kita. Karena apa? Karena janji Tuhan tidak sesuai dengan kenyataan yang kita hadapi. Saya sering bilang ini, kenyataan bukan kebenaran. Kenyataan adalah fakta yang kita hadapi, kebenaran adalah firman yang kita percayai. Tinggal saudara pilih mau yang mana. Saudara percaya kenyataan yang sedang saudara hadapi, apa saudara percaya kebenaran? Karena saya bilang tadi kan, kebenaran itu hakiki, kebenaran itu pribadi, dan kebenaran itu nggak pernah meleset, saudara. Kenyataan berubah, tapi kebenaran tidak. Nah, makanya saya mengajak saudara kita semua untuk hidup terus membangun di dalam kebenaran yang paling hakiki, yaitu kebenaran di dalam iman di dalam Kristus Yesus Tuhan. Nah, saudara, waiting period ini adalah hal yang saudara pahami, saudara. Tanpa saudara mengerti, masuk di dalam dimensi ini, saudara akan mudah kehilangan arah, kehilangan fokus. Contoh Daud, saudara. Daud itu masuk di dalam situasi yang sangat sulit di dalam kehidupannya. Ada banyak catatan bapak-bapak gereja mengenai siapa Daud, orang yang ditinggalkan, orangnya nggak dianggap, sampai waktu Nabi Samuel mau pilih jadi raja, dia panggil satu-satu dari yang paling besar sampai yang paling kecil. Dipanggil dari sama yang paling keren, paling gagah, wah ini model paling cocok nih jadi raja. Dipanggil semua sampai beres semua. Tuhan nggak bicara sama Samuel. Sampai Samuel nanya nih, bro Isai, ini anak you semua? Isainya, oh iya sorry lupa, masih ada satu lagi tuh yang lagi dilupain, saudara. That kind of situation, saudara harus paham nih. Tapi at the end of the day, yang jadi raja siapa, saudara? Saudara, bukan cuma itu. Daud tuh salahnya banyak, bikin skandal banyak. Tapi nanti saudara lihat di silsilah Kristus Yesus Tuhan, yang dibilang raja cuma satu, nggak ada yang lain. King David, bukan King Salomo. Oh, King Salomo wisdomnya keren, saudara. Tapi yang ditulis King David. King David itu sakti mandraguna loh, saudara. Keren banget, saudara. Umurnya baru paling 16-17 tahun, ganteng, lucu, merah-merahan, cakep kayak saya gitu, saudara. Kayaknya ketawanya menghina gitu, saudara. Saudara, waktu dia datang ke dalam situasi di mana seluruh bangsa Israel ditantang oleh Goliat, nggak ada yang berani, saudara. Dari rajanya, jenderalnya, sampai satpamnya nggak ada yang berani. Goliat itu nantangin barisan Israel itu setiap hari, every single day selama 40 hari. Kenapa nggak berani? Saudara nanti baca, saudara. Goliat itu pahlawan perang. Sudah perang sejak masa mudanya. Tingginya 6 hasta sejengkal. 3 meter, 2 meter 95. Satu plafon, saudara. Serem, saudara. Makanya nggak ada yang berani. Nggak ada yang berani lawan. Karena situasinya gini, saudara. Dia bilang begini, kita nggak usah perang lah, repot. Banyak orang korban, banyak orang mati. Kita 1 lawan 1 aja. Kalau gua kalah, seluruh bangsa ini nyerah. Kalau lu kalah, seluruh bangsa lu nyerah. Situasi dire strike, situasi sulit yang dihadapi oleh bangsa Israel. Dan anehnya, saudara, Saul dalam situasi seperti ini berani memilih Daud yang tidak pernah perang sepanjang umur hidupnya untuk mewakili bangsanya perang lawan orang yang tingginya 3 meter, hampir 3 meter itu. Apa kalau bukan
God's appointed time. Kalau Tuhan tidak nyeting waktunya, tidak memberikan rasa keputusasaan yang begitu dalam buat Saul, dia mempertaruhkan seluruh bangsanya kepada orang yang nggak pernah perang seumur hidupnya. Daud cuma bilang begini, Raja, saya ini biasa untuk berkelahi lawan beruang, lawan singa, lawan serigala, lawan belum ada debt collector. Nah, saudara, bayangin ya, nggak usah lama-lama bayanginnya. Bentar aja saudara, nggak usah bayangin lama-lama. Bayangin 25 menit, enggak. Gembala lawan singa, saudara. Singa loh, bukan kucing, saudara. Kalau kucing lucu, saudara. Saya punya dua di rumah lucu. Singa, saudara. Beratnya bisa 420 kilo, saudara. Cakarnya, badannya, kira-kira ada yang berani lawan singa deh? Ini yang paling gede mungkin. Singa, saudara, bukan kucing, saudara. Dan dia lawan itu, dan dia menang. Kenapa? Karena dia diurapi Tuhan, karena dia punya kuasa, dia berani. Dan waktu ada di dalam situasi seperti ini, Tuhan setting all the best time. Tuhan memberikan frame time-nya begitu tepat buat setiap kehidupan kita. Untuk Daud, untuk Saul, untuk Goliat. Waktu Daud masuk ke medan peperangan, dia nggak, aduh gimana ya, 2,90 meter. Enggak. Nanti saudara baca, dia berlari memasuki arena. Lari loh saudara. Batunya dia ambil di situ. Bener-bener saya kalau bayangin scenery seperti ini, keren banget saudara. Nah, umban itu saudara, umban itu ya, ketapel itu kalau bahasa Alkitabnya itu, ketapel itu ternyata setelah diselidiki sekarang, orang yang piawai untuk bisa mengumban itu kecepatannya bisa 290 km per jam. Makanya masuk di sini, saudara. Ntar dulu, Goliat itu seluruh badannya itu tertutup oleh pakaian perang. Jadi ketutup semua kecuali ininya doang. So gimana caranya Daud bisa precisely masuk di sini, saudara? Kalau kena badannya, kena lehernya, nggak bakal lama, saudara. Instantly, nggak pakai susah, nggak pakai lama. Goliat bilang begini, saudara. Anjingkah aku sehingga engkau mendatangi aku dengan tongkat dan alih-alih? The way you see, the way you get. Tanpa sengaja Goliat menempatkan dirinya sebagai anjing yang bakal dipentung, saudara. Daud bilang begini, kamu mendatangi aku dengan tombak dan lembing, tapi aku mendatangi kamu di dalam nama Allah yang Maha Kuasa. This is Hashem Adonai itu, saudara. Di sini nama yang berkuasa itu works very well. Nggak pakai lama, saudara. Dia ngumban 290 km per jam masuk di sini, tumbang, nggak pakai susah. Dan dia potong kepalanya pakai pedang Goliat sendiri. Dia nggak bawa pedang, saudara. Dalam kehidupan kita orang percaya, waktu kita mau belajar mempercayakan kehidupan kita di dalam tangan Tuhan yang ajaib, apapun situasi, apapun kesulitan, apapun masalah, apapun problem yang kita hadapi, saudara berjalan dengan Allah yang besar, berjalan dengan Allah yang Maha Kuasa, Immanuel, Allah yang senantiasa menyertai kehidupan kita di dalam setiap situasi yang kita alami. Waiting period is very important. Livi nggak langsung lahirin, saudara. Ada prosesnya, tunggu 9 bulan, repot lama. Kami juga punya anak 2. Tapi that's the waiting period. Setelah kita lewati itu, ada sukacita Allah, ada damai sejahtera Allah, ada kebenaran yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. So, waktu waiting period ini saudara harus betul-betul memahami. Karena
There is no instant success. Tidak ada sesuatu yang jadi begitu dahsyat itu cuman kalau bahasa Ibraninya tuh sadek sanyek. Langsung nggak ada, saudara. Langsung harus dibangun dari awal, saudara. Harus dibangun dari mungkin dari nggak ada apa-apa, saudara. Saya mau kasih lihat satu gambar. Dua gambar, saudara. Bagus ya gambarnya? Iya gelap. Oh gini, sabar, sabar Bambang. Bagus ya? Yang hobi fotografi pasti tahu ini. Nah, this is the kingfisher bird picture. Saudara tahu kira-kira orangnya berapa kali ngambil foto ini? Boleh jawab, kalau salah tidak masuk ke penjara. Kira-kira berapa kali diambil foto ini? Jutaan kali. Kelamaan kali ya, kalau jutaan kali ya. Ribuan. Oke. Orang yang ngambil foto ini memerlukan waktu 4.200 jam and 720.000 exposures selama kurang lebih 9 bulan untuk get this angle mirror. Artinya apa, saudara? Persistensi, faith, hope harus ada di sana, saudara. Tanpa itu semua, kita akan kehilangan arah, kita akan kehilangan fokus, kita akan kehilangan sesuatu yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, pengharapan itu ada di dalam iman, saudara. Iman dan pengharapan itu nggak bisa dipisahkan. Karena itu merupakan tali yang akan menghubungkan saudara sampai kepada tujuan. Satu gambar lagi, terakhir. Saya janji terakhir. Nggak gelap kan? Ada yang tahu? Ini gambar apa? Betul. Gambar gedung kali. Oh iya benar. Namanya? Oke. Modern. It's a corner dome di Cologne. It's a corner dome di Cologne di Jerman. Kami pernah ke sana, lihat betapa majestiknya, betapa dahsyatnya, betapa detailnya, strukturnya begitu indah, begitu luar biasa, begitu dahsyat. Saudara tahu corner dome dibangun berapa lama? Kira-kira lah, ya bikin bangunan lah, 10 tahun, 150, 50, 630 tahun. Dibangun 15 Agustus 1248 oleh Bishop Konrad van Hoogstraten dan selesai tanggal 14 Agustus 1880. 630 tahun dan masih direnovasi sampai sekarang. Artinya begini, kehidupan kita itu masih under construction in Christ Jesus. Kita masih terus diperbaharui, dibangun, disempurnakan, dipercantik menjadi mempelai yang tidak bercacat dan tidak berkerut. Supaya apa? Supaya nanti waktu dia menjumpai kita menjadi mempelai yang tidak bercacat dan tidak berkerut, kita menikah dengan Kristus, masuk di dalam kerajaan 1000 tahun, masuk di dalam kekekalan dan memerintah bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Firman Tuhan yang sederhana ini bisa awakening your understanding, bisa mengingatkan menjadi wake up alarm buat kita semua bahwa kehidupan kita itu harus dibangun di dalam dasar yang paling
kokoh, yaitu firman Tuhan. Ada waiting period, ada hal-hal yang harus kita nantikan, ada hal-hal yang harus kita bangun, dan di dalam waiting period ini bukan waktunya kita bermalas-malasan atau kita terus kita kehilangan fokus. Justru di dalam waiting period ini yang kelihatannya tidak produktif, saudara harus membangun kehidupan saudara, membaca lebih banyak, merenungkan firman Tuhan lebih banyak, berdoa lebih banyak, supaya apa? Supaya waktu kelegaan itu terjadi, waktu Tuhan memberikan momen itu dalam kehidupan kita, waktu Tuhan memberikan kairos itu dalam kehidupan kita, kita siap untuk mengambil segala sesuatu yang Tuhan sediakan buat setiap kita. Amin. Yevarechecha Adonai veyesmerecha, Yair Adonai panav elecha vechonecha, Yesyah Adonai panav elecha veyashem lecha. Shalom. God bless you. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan memberkatimu. Tuhan melindungimu. Dia menyinarimu dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberi damai sejahtera.